Halo, assalamualaikum. Miss Sina lebih ingin sharing ya, renungan sampai hari ini, tanggal 8 Desember 2024, hari Minggu. Mungkin bukan Miss Lina saja ya yang seperti ada niat untuk berefleksi ya di akhir tahun ya. Mungkin kalau misalnya dari percakapan misalnya di kajian atau bertemu dengan teman ya, akhir tahun tuh ada yang termasuk misalnya ya, ada yang seperti merasa aku sudah melakukan apa ya di tahun ini, terus misalnya berefleksi, merenung gitu ya, introspeksi, muhasabah diri, seperti juga merencanakan ya untuk tahun depan aku ingin seperti apa gitu ya, untuk tahun 2025 gitu ya. Dan mungkin ada juga yang misalnya di akhir tahun itu banyak pekerjaan gitu ya, dan mungkin merasa overwhelmed gitu, atau mungkin berpikir mana yang duluan yang perlu dikerjakan gitu. Dan selain bisa berefleksi ya dengan diri sendiri, misalnya menuliskan, berbicara dengan orang lain ya yang terpercaya juga bisa membantu diri untuk melakukan refleksi itu. Karena seringkali orang lain juga punya pandangan yang bisa membantu untuk memperkaya wawasan diri. Jadi kemarin itu Miss Lina sempat cukup merasa overwhelmed ya dengan ada beberapa pekerjaan, dan di ruangan itu ada foto Miss Lina waktu kecil ya. Jadi dan kemudian seperti melihat ke foto itu, dan kayak seperti bicara gitu ya, bicara dengan foto itu, berkata kayak atau melihat diri kayak, oh aku dulu sekecil itu ya gitu ya. Terus betapa misalnya kalau kita lihat foto kita waktu kecil kan mungkin lihat betapa polosnya aku waktu itu gitu ya. Terus juga bisa mulai bilang kayak, you are lovable loh gitu, without needing to do anything, tanpa perlu membuktikan diri, tanpa perlu melakukan apapun, kamu itu sudah pantas untuk dicintai. Nah, kalau yang sudah pernah lihat video Miss Sina sebelumnya, misalkan tentang mengecilkan diri yang seperti itu temanya, mungkin Miss Sina pernah sharing ya. Jadi salah satu PR Miss Sina adalah untuk lebih belajar mencintai diri sendiri. Dan juga karena ada kondisi tertentu ya, Miss Sina sedang berpikir tentang kepantasan diri ya. Dan kadang topik itu agak cukup membuat menangis juga gitu ya, karena
misalkan menyadari kalau aku tuh masih punya mental block gitu, misalkan merasa aku tidak pantas, meskipun bukan tidak pantas ya, kayak misalkan aku ingin sesuatu gitu ya, terus kadang berpikir apakah aku sudah pantas untuk mendapatkan itu gitu, padahal mungkin ada orang lain yang melihat kalau diri ini tuh sudah pantas gitu. Dan uh, kenapa kayak video ini ya, karena kadang biasanya kayak ada beberapa topik gitu ya yang ada di kepala ya, sempat juga kayak berefleksi kayak aku tuh masih jahat gitu ya sama diri sendiri gitu. Jahat dalam cara apa gitu, misalnya kayak self talknya kadang tuh masih suka nakut-nakutin gitu, misalnya kayak glorifying anxiety gitu, misalnya kayak ada hal yang, misalnya ada hal yang dianggap penting gitu, terus seperti meragukan diri sendiri gitu, kayak aku bisa nggak ya gitu, kayak aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya melakukan ini gitu ya. Atau misalnya kayak nakut-nakutin diri sendiri aja gitu, kayak aduh gimana nih nanti, aduh gimana nanti gitu, misalnya kayak gitu ya. Terus kayak, terus kalau misalnya kayak berhenti sejenak gitu ya, terus berpikir gitu, merenung kembali, mengingat kembali, aku tuh sudah pernah gitu melewati hal yang malah justru lebih menantang dari ini gitu. Dan kadang berpikir there's always a first time ya for everything gitu. Jadi kayak dan sekarang juga Mesina juga kadang juga lagi belajar gitu ya untuk lebih belajar menenangkan diri gitu juga. Misalnya kalau ada waktu luang, kayak kalau mau istirahat ya istirahat gitu ya, kayak mengingatkan ke diri sendiri kayak you don't have to be productive all the time gitu, kayak kalau kamu perlu istirahat ya istirahat, kalau kamu perlu santai ya santai gitu ya. Tapi balik lagi kan, kalau belajar agama Islam kan memang setiap saat itu perlu didedikasikan untuk mengingat Allah ya, jadi sambil melakukan segala sesuatu ya. Dan dari dari kajian, misalnya agak lupa dari mana ya, oh iya kayak dari kajian ya, dari kajian Misina itu belajar yang kalau udah nonton video yang sebelumnya ya, tentang menjadi hamba itu, ibaratnya gini, kayak kalau di kantor misalnya dipinjamkan laptop gitu kan, itu kan mesti dipertanggungjawabkan ya laptop itu. Nah kalau manusia itu perlu dipertanggungjawabkan nih, apa matanya melihat apa gitu, lidahnya, semuanya gitu, kakinya melangkah kemana gitu ya. Dan kebetulan kemarin itu, bukan kebetulan juga sih ya, maksudnya nggak ada yang kebetulan. Kajian Terang Jakarta ya yang oleh Kak Dimas itu sedang membahas tentang proses kehidupan manusia dan membahas tentang lamanya proses hisab ya. Jadi Kak Dimas menyampaikan kalau lamanya proses hisab itu bisa sampai 50.000 tahun. Dan Kak Dimas menyarankan itu ya untuk berdoa kepada Allah untuk bisa masuk surga tanpa hisab gitu, karena hisabnya lama. Dan dari pemahaman Misina itu semuanya tuh akan diperhitungkan gitu ya, setiap detik. Kan misalnya pernah belajar ya, setiap kata gitu semuanya diperhitungkan, bahkan kayak setiap ilmu gitu penerapannya semuanya diperhitungkan, setiap nikmat gitu. Nah nanti kayak ngeri ya gitu ya, ngeri tanda kutip ya, tapi gimana kengerian itu bisa diubah sebagai sesuatu yang positif gitu ya, bukan berarti jadi
misalnya jadi bisu gitu nggak mau ngomong, tapi kayak bagaimana bisa untuk memotivasi diri untuk lebih bertanggung jawab dengan apapun yang dilakukan. Ini tadi awalnya topiknya apa ya? Misalnya lebih bilang refleksi ya. Nah, refleksi sampai tanggal 8 Desember ya. Dan mungkin ini akan terus berkelanjutan sampai akhir Desember. Dan Januari baru kayak ngerasa normal kembali ya, kayak udah enough with the year end resolution or the reflection ya, mungkin kayak udah saying to yourself, okay, it's already 2025, enough with all the reflection thing. No, but like we need to do reflection all the time ya kan, kita perlu terus berefleksi. Dan Misina lagi baca buku ini nih, tapi belum selesai, bukunya Ibu Najila Shihab ya, Semua Murid Semua Guru. Dan di buku itu Ibu Ella menyampaikan kalau itu merupakan suatu kemampuan untuk bisa belajar dari pengalaman masa lalu, kemudian merencanakan apa yang ada di masa kini, juga untuk membayangkan apa yang ke depan ya. Dan Mizina kan emang suka sharing ya, juga suka nonton film, suka nulis juga. Ada di @misina.english @misina.english Instagramnya. Terus kalau blogspot ada di Carlina Yulianti blogspot ya. Jadi ada film Cinta Dalam Ikhlas, itu dia membahas tentang bukunya The Secret ya. Dan di film itu tokohnya itu menuliskan rencana hidupnya ya, misalnya tahun berapa gitu. Tapi bagusnya di adegan film itu saat merencanakan, tokoh laki-laki itu mengucapkan Bismillah gitu. Dan kalau misalnya kita belajar loa apa, kalau Misina mau menghubungannya dengan Allah gitu. Jadi nggak bersandar pada kekuatan diri, atau misalnya dibilangnya semesta tapi bukan hubungin Allah. Karena kalau menurut Misina, pemahaman Misina ya, ya Allah yang mengatur semesta gitu semuanya, karena Allah, dan Allah yang ngatur gitu. Diri hanya bisa berikhtiar, tapi yang menentukan Allah gitu. Kalau pemahaman Misina di situ, jadi menuliskan. Dan sempat juga berdiskusi dengan teman ya, dan kadang kan misalnya kalau ikut seminar atau dengarkan YouTube, kayak mereka punya cara-cara sendiri ya. Cara tuh, kata cara itu penting deh. Punya cara-cara sendiri. Misalnya ada yang bilang kamu lakukan visualisasi atau journaling atau scripting, afirmasi gitu ya. Dan terus kayak Misina bilang ke teman Misina kayak Misina nggak ngelakuin visualisasi ya, tapi insya Allah kayak I'm on the right track ya gitu. Kalau misalnya kalau inget novel 5 cm gitu ya kan, katanya impian letakkan 5 cm di depan kamu tuh. Untuk kuliah Misina baca buku itu ya, minjem temen ya. Dan kadang kalau Misina kayak refleksi kembali itu kayak dengan semua pekerjaan yang ada gitu, kayak Misina berusaha gitu untuk melakukan gitu. Terus kayak insya Allah kayak Allah sediakan kesempatan gitu, dan alhamdulillah gitu, insya Allah menuju ke sana gitu ya. Dan tapi semua itu yang bisa sadari yaitu karena bantuan Allah gitu, semua karena bantuan Allah. Dan misalnya Misina ikut ada kajian kemarin ya dengan Kang Sani ya, disebut sonar ya, sahabat Nasr ya, ada di masjid daerah Tangerang Selatan ya, Masjid An-Nasr. Jadi Kang Sani mengungkapkan kalau dalam satu hari itu manusia itu melakukan berbagai keputusan. Ada banyak sekali keputusan yang dibuat ya. Misalnya kayak kemarin tuh siang kan acaranya, siang sampai asar.
itu kan memutuskan ya, mana hujan gitu, kayak memutuskan aku pergi nggak ya, berangkat nggak ya, ke kajian nggak ya gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu memutuskan berangkat karena dapat ilmu langsung kan ya, itu kan rezeki ya. Dan juga yang Misina dapatkan dari pertemuan itu ya, ini Misina juga perlu praktek lagi ya, perlu baca lagi. Disampaikan oleh Kang Sani kalau perasaan itu bisa dikendalikan. Dan kemarin kayak sempat Misina kayak coba gitu, misalnya kayak lagi ngerasa overwhelmed atau sedih gitu ya, kayak coba gitu uh, bicara sama Allah gitu, terus kayak nenangin diri gitu terus. Dan ternyata itu cukup bisa ya untuk saat itu. Misina ngerasa itu cukup bisa, kayak kita bisa mengendalikan gitu. Misalnya kalau kayak sedih juga nggak berlebihan gitu. Kalau khawatir ya tinggal apa lebih lihat realitasnya gitu, kayak keluar dari pikiran gitu dan lihat realitasnya gitu. Misal kayak mikir kalau pekerjaan sedang banyak, ya udah tenangin diri, dikerjakan gitu satu-satu gitu pekerjaannya. Dan kadang dilihat realitasnya ya, kayak misalnya insya Allah aku ada kok waktunya gitu ya, kalau Allah masih kasih kehidupan juga insya Allah ada gitu, kayak berusaha nenangin diri, insya Allah bisa gitu mengerjakannya, waktunya ada gitu, kayak menenangkan diri ya. Dan itu menurut Musina salah satu bentuk untuk tidak jahat pada diri sendiri, itu juga untuk belajar tidak meragukan diri sendiri, sekali lagi tidak mengecilkan diri sendiri. Itu kayak sempet kayak Misina sedang ingin mengajukan sesuatu gitu, kemudian kayak terlintas gitu pikiran, oh sebenarnya kan aku sudah punya pengalaman ini gitu, pengalaman yang signifikan gitu ya. Jadi belajar untuk tidak mengecilkan diri sendiri. Mungkin itu sih ya untuk video kali ini, karena nih pintunya dibuka nih sama anak nih, Misina dari tadi nggak konsen nih, jadi ngomongnya nih merasa cukup terganggu ya. Dan kadang juga ya, misalnya kan Misina memang suka belajar ya, dan suka mengajukan pertanyaan ya. Jadi salah satu guru Misina itu Kang Sani ya, bisa lihat Instagramnya. Alhamdulillah Misina cukup merasa banyak belajar dari beliau ya, misalkan tentang parenting, juga misalnya tentang persiapan menuju pernikahan ya, karena memang Misina bercerai gitu ya. Dan memang I'm not really open about it, tapi kayak kadang mikir gitu, kayak sampai tahun berapa gitu kayak mau nutupin gitu ya, bukan nutupin sih ya, maksudnya nggak terbuka tentang itu gitu ya. Dan kayak ada yang Misina juga sadari gitu, misalnya kayak mengajukan pertanyaan gitu, terus kayak Misina bilang gitu kayak ini malu nih sebenarnya nanya ini, tapi pengen nanya gitu, tapi kayak di kajian itu dibilang nggak apa-apa kok, di sini aman gitu ya. Dan itu mungkin Misina sharing sedikit. Misina pernah ada pengalaman ya yang kurang mengenakan, tapi insya Allah kasih banyak pelajaran ya. Sebelumnya misalnya juga pernah bikin video, tapi kayak think I'm not ready, terus like I delete it, bukan delete, I private that video ya. Tapi kadang kayak ngerasa kayak kalau Misina nggak open up begitu ya about it gitu, sebenarnya itu pengalaman berharga ya. Kalau misalnya Misina mau jadi trainer gitu, misalnya bantu orang untuk bisa bangkit lagi, itu sebenarnya bagus banget gitu ya, dicantumin di CV gitu ya. Jadi tapi ini sebelum Misina sharing, kayak Kang Sani juga sempat bilang gitu ya, jadi bilang waktu saat Misina
ikut yang pelatihan The Harmony itu online 5 episode diadakan oleh Terang Learning ya. Bisa dicek di IG Terang Jakarta atau di Instagram Kang Sani ya. Sama waktu kajian kemarin gitu. Jadi Kang Sani mengucapkan gini ya, kalau misalnya obat paling mujarab untuk menderita itu adalah dengan menyalahkan orang lain gitu. Jadi tunjuk aja orang lain terus dia yang salah gitu. Dia nggak belajar untuk bertanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi waktu awal mungkin sempet gitu misalnya sharing ada KDRT verbal, jadi sempet gitu Kang Sani kayak bilangnya kayak itu suami istri melakukan kontribusi di bidang itu kayak dan itu nggak pertama misalnya dengar itu, ada juga kayak Pranny Killer gitu bilang kayak istrinya juga berkontribusi gitu. Saat itu misalnya nggak terima gitu ya, tapi makin kesini ya mungkin kalau misalnya sadari ya mungkin saat itu misalnya terlalu alfa kali ya, terlalu dominan juga gitu. Padahal kalau pernikahan kan ada ilmunya yang mana laki-laki itu pemimpin gitu, laki-laki itu pemimpinnya gitu. Mungkin Misina juga merendahkan gitu, kemudian mantannya Misina juga jadi ikut merendahkan juga gitu. Dan kadang nih sebenarnya nih makanya ini agak campur-campurnya juga berkaitan dengan fenomena yang ada gitu, misalnya yang tentang tukang estet dan juga seseorang yang juga suka melontarkan kata-kata yang mungkin tidak pada tempatnya ya, meski kita nggak boleh pungkiri orang itu juga ada jasanya juga ya dalam berdakwah untuk perempuan-perempuan yang bekerja di malam hari ya, karena beliau berdakwah kan untuk perempuan tersebut gitu ya. Jadi ya kata-kata itu penting gitu ya. Dan juga misalnya kayak misalnya nonton film apa, ada adegan dia juga bahkan kata-kata di Instagram ya itu juga punya power loh kan. Bahkan ada yang misal merasa dibully secara sosial media malah jadi merasa tidak berharga, melakukan suicide gitu. Kenapa kata-kata itu juga penting, dan juga termasuk kata-kata yang dibicarakan ke diri sendiri gitu. Jadi itu salah satu hasil refleksi Misina kayak bagaimana untuk lebih berhati-hati saat bicara dengan diri sendiri gitu. Kalaupun misalnya ada orang yang bicara yang kurang enak, bisa disaring lagi, gimana menguatkan pondasi diri untuk kayak tidak terlalu hanyut dengan perasaan orang gitu. Karena dan itu sih menurut Misina itu bukan hal yang sepele, kayak mulai menyadari kata-kata yang dibicarakan ke diri sendiri ya. Dan itu berkaitan dengan kepantasan ya, ini dalam proses Misina memang sedang proses ingin mengajukan sesuatu ya, dan kayak berpikir diri pantas atau tidak, tapi kemudian berpikir lagi ya dengan lebih rasional, aku sudah melewati atau sebenarnya aku sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup untuk aku bisa bilang kalau aku insya Allah pantas gitu untuk itu gitu. Kayak gimana menilai diri lebih pada kadar yang pas gitu, yang lebih proporsional gitu, dengan nggak terlalu meninggikan tapi juga nggak merendahkan, dan balik lagi juga nggak sombong juga gitu. Karena semua juga dari Allah kan, ini juga kan kepandaian semua gitu, atau look everything ya, it's from God kan. Jadi gimana caranya bisa mengolah semuanya ya gitu. Jadi dan sempat ada momen dimana tuh Misina kayak merasa like I'm really not good at anything gitu ya. Dan itu mengapa pentingnya bagi seorang perempuan ya gitu, laki-laki juga ya, tapi kan bisa dari segi perempuan ya, untuk belajar sebelum pernikahan dan benar-benar untuk memilih dengan tepat ya. Karena kayaknya Misina juga pernah lihat seliuran di IG, karena betapa besarnya pengaruh pasangan gitu ya pada kehidupan ya. Dan memang ada periode Misina menyalahkan gitu, ada, tapi sekarang kayak
alhamdulillah kayak belajar untuk melihat hikmahnya gitu ya. Mungkin kalau nggak karena itu Misina belajarnya akan kurang gitu, akan masih sombong, ngerasa udah tahu gitu ya. Dan sekarang sih alhamdulillah kayak lebih berusaha untuk belajar untuk bisa bertanggung jawab gitu, nggak merendahkan, bukan nggak merendahkan ya, bukan merendahkan ya, nggak tidak menyalahkan orang lain gitu, kayak berusaha menerima keadaan gitu. Dan mungkin Misina share tentang itu tuh tentang shame ya, karena mungkin um, dulu kalau misalnya kalian misalnya pernah dengar gitu kayak NPD, narcissistic abuse gitu ya, misalnya juga nggak boleh self diagnose, tapi memang kalau Misina ini perhatikan memang mengarah ke sana. Misina juga kayak punya codependency ya, yang mana kayak ingin menyenangkan orang lain gitu, kayak I feel good if others feel good about me, if others treat me well gitu. Tapi makin kesini belajar kalau itu sebenarnya tanggung jawab aku, perasaan aku itu tergantung dari aku juga berharga, aku juga bisa mengungkapkan perasaan aku nggak harus kayak terus-terusan jaga perasaan orang tanpa aku juga memperhatikan perasaan aku gitu. Jadi kayak harus seimbang. Dan yang peristiwa yang tukang ST itu juga diolok-olok sampai kayak diketawain gitu ya, diucapkan kata gitu yang stupid itu, sampai ada yang laki-laki yang berpeci juga ketawa gitu, karena mungkin mungkin power orang itu kayak kondisinya tuh kayak mesti ketawa gitu, kalau enggak kamu aneh gitu. Itu juga kayak ngingetin Misina juga waktu SMA pernah di posisi seperti itu, kayak ditertawakan. Dan bahkan saat berada di hubungan itu Misina juga sering di shaming gitu, kayak kayak Misina di shaming lah gitu, kayak sampai kayak misal dibilang kamu nggak bisa ngajar gitu, atau kayak memangnya kamu udah sukses gitu, misalnya dilihat dari atas ke bawah gitu. Dan kadang saat misalnya ada peristiwa seperti itu lagi, kadang teringat gitu, atau kalau misalnya ada video yang seperti itu tuh masih ada teringat gitu. Dan kadang tahu banget gitu ya rasanya, bukan kayak so tahu-tahu banget, tapi kayak pernah di situasi itu, yang mana itu kayaknya 2 kali waktu SMA. Karena Mistina pernah tergabung di grup cheerleader ya, dan bukan yang populer gitu, tapi pernah ada satu kejadian nih Mistina nggak mau malu lagi, jadi pas manggung Mistina kecebur, dan itu malu banget. Dan saat itu tuh diketawain sama penonton banyak banget, sama yang tim cheerleader seangkatan Mistina juga ketawa, dan itu malu banget. Dan Mistina jadi olok-olokan sesekolahan. Sekarang kayak Mistina nggak mau itu jadi aib lagi, jadi pengalaman ya. Kenapa Mistina bilang Mistina tahu rasanya jadi tukang ST itu diketawain ya. Terus juga pernah Misina sekali tuh ditaruh di lingkaran gitu, suruh bikin pantun apa sama kakak kelas, terus bilang gak lucu. Terus ada lagi teman seangkatan Karlina, teman seangkatan Misina yang ngetawain juga. Jadi Misina tahu gitu kenapa diketawain tuh, tahu gimana rasanya diketawain ya. Tapi dalam konteks tapi karena diledek gitu. Dan apa, kalau kita misalnya lihat kan, kalau itu kan kayak ada posisi gitu ya. Dan dari siapa yang misalnya juga belajar ya, kenapa orang merendahkan orang lain itu supaya dia merasa lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih alhamdulillah ya, Misina berusaha ya untuk nggak terlalu terfokus ke sana, itu jadiin pengalaman juga. Dan Misina pernah ikut training apa bosman ya, jadi dia ada pembicaranya ya, ada satu, bukan Pak Mardikunya, ada satu dia kalau di acara gosip dia jadi ahli pakar apa ya, pokoknya bisa ditanya pendapat gitu ya, aduh lupa lagi namanya. Dan dia bilang orang kalau yang traumanya sudah hilang tuh dia bisa sharing, dan udah nggak ada rasa apa, dan nggak usah malu gitu. Dan sekarang sih Misina kayak nggak dendam gitu, nggak dendam.
nggak kesel juga ya, karena mungkin tahu ya, dan mungkin mereka berada di posisi itu, posisi dimana kayak bapak-bapak berpeci itu, yang mungkin suasananya kayak lu kalau nggak ketawa lu nggak normal gitu, mungkin kayak gitu ya. Nah, tapi balik lagi, refleksi Misina minggu ini tuh kayak lebih gimana aku tuh nggak ngerendahin diri aku gitu, gimana aku nggak meragukan diri aku gitu, lebih ke sana, kayak gimana aku nggak menilai kalau aku tuh nggak pantas untuk apa yang ingin aku ajukan gitu. Misalnya kalau misalnya aku mengajukan, aku minta terus misalnya ditolak, ya udah, itu nggak akan berpengaruh terhadap nilai diri aku gitu. Dan Misina juga sempet juga ada nonton konten ya, misalnya jadi dia bilang kalau misalnya mau buat konten gitu, orang tuh sebenarnya nggak terlalu memperhatikan kamu kok gitu. Jadi jangan jangan kayak self fokus juga gitu ya, kayak nanti orang mikir aku gimana gitu kan. Dan juga nih Misina juga lagi belajar ya, misal kayak alhamdulillah sekarang misalnya subscribernya berapa nih, 193 ya, karena ada 194, tapi satu tuh YouTube-nya Lesi Course ya, jadi YouTube-nya bahasa Inggris Misina, jadi Misina kurang satu ya, ikut ya 193 ya kayaknya ya. Dan gimana apa like I just do what I do, bukan just juga like because I want to share gitu, tapi kayak juga nggak menilai diri dari jumlah subscriber, itu kayak bonus kan. Dan juga sebenarnya kan apa ya, kalau misalnya buat video ini tuh juga sebenarnya kan bagus ya untuk pengembangan diri Miss Lina, untuk juga proses refleksi, untuk gimana membangun self image, kayak bilang ke diri sendiri kayak I like myself gitu, I like myself even though like perhaps some people don't like me, I like myself gitu, I still like myself, I accept myself for the way I am gitu. Kayak terus kayak yang Misina cerita, Misina lihat foto Misina waktu masih anak-anak gitu, kayak bilang oh you've come this far, itu kayak Misina umur berapa ya, kayak masih kecil gitu deh, mungkin kapan-kapan, mungkin one day like I'm gonna share that picture gitu, kayak umur berapa ya, 5 kali ya atau 4 gitu, kayak like oh you've been through a lot gitu. I want to thank you um for all that you do, um for all of your effort gitu, kayak thank you gitu. Kayak itu memang mesti latihan lagi ya, kayak gimana melakukan validasi diri gitu ya. Dan jadi kayak nggak tergantung sama nggak terlalu tergantung sama validasi orang lain gitu. Jadi kayak misalnya orang bilang misalnya bagus atau orang bilang jelek gitu ya, itu dijadikan feedback apa yang perlu diperbaiki gitu. Tapi kalau misalnya dirasa feedback itu misalnya dia bertujuan untuk merendahkan atau like make me feel not good enough, gimana untuk tidak terpengaruh untuk itu, apa, tidak terpengaruh akan hal itu. Mungkin itu aja ya. Dan video ini Misina kasih judul apa ya, mungkin refleksi sampai tanggal 8 Desember ya kan. Dan Misina akan nonton lagi kayak what do I speak about. I think it's like quite a lot ya. And thank you for the one who's subscribing. Semua kebenaran dari Allah, semua kesalahan dari Misina, dan semangat bagi kamu yang lagi ada pekerjaan di akhir tahun. Ya, we work for God. Dan kadang misalnya suka kayak punya mindset gini, kayak misalnya terlalu khawatir atau misalnya ngerasa takut tuh, kayak mikir kayak belum tentu juga masih dikasih hidup sama Allah di tanggal segitu, kok takut banget gitu. Kayak akhirat jauh lebih
menyeramkan ya dengan segala hisapnya, masa kayak gitu doang takut gitu. Tapi dengan cara yang baik ya, karena misalnya kalau kamu orangnya punya kayak cemas gitu, overthinking, kayak itu tuh meski nggak kelihatan itu emang ada gitu. Dan kalau misalnya kamu udah nonton misalnya ada film Wicked gitu, kayak belajar dari yang penyihir yang hijaunya, si Elphaba, kayak dia tuh kalau dia bisa ngendaliin emosinya, dia tuh bisa keluar gitu kekuatannya gitu. Dan kayak Missina lagi hubungin kayak dengan yang Kang Sony bilang, kamu tuh bisa ngendaliin perasaan kamu gitu ya, dan bisa mikir, karena sekarang bisa juga lagi coba kayak program ulang gitu kepercayaan di otak Missina. Mungkin kayak kalau misalnya teorinya kayak rewiring my brain gitu, kayak berkali-kali bilang I am safe, there's nothing that I have to be afraid of, I am safe. Kayak kembali misalnya ngeliat dunia kayak keluar dari kepala gitu, dengan bilang I am safe, there's nothing that I have to be afraid of. Mungkin kalau kamu dulu pernah berada di situasi dimana memang ada orang yang emang berniat gak baik sama kamu gitu, dan kamu sekarang alhamdulillah berada di situasi yang aman gitu, kayak kamu misalnya Missina nih, kayak Missina mulai membiasakan diri Missina dengan hal yang aman tersebut gitu. Dan juga gimana diri tuh jadi aman juga bagi diri sendiri gitu. Dan alhamdulillah kayak Missina lihat progresnya dari pasca Missina bercerai, mengalami KDRT verbal itu, gimana Missina program ulang pikiran Missina sekarang udah kayak nggak terlalu merendahkan diri gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah kayak lebih mindful gitu, lebih aware, kayak misalnya kayak oh aku lagi ngerasa takut nih, aku lagi ngerasa cemas nih, terus kayak berusaha di breakdown, kenapa, oh karena aku akan ada sesuatu nih di tanggal segini, kenapa takut, oh aku takut karena itu nggak sesuai ekspektasi aku takut nanti misalnya aku nggak bisa ngomong dengan lancar, atau aku takut misalnya nanti pengajuan aku ditertawakan karena aku nggak pantas. Terus kayak balik lagi, terus Kang Sani juga kemarin kayak sempat ngomong kamu menurut kamu Allah akan menyelamatkan, dan jawabannya ya balik lagi ke kepercayaan sama Allah, harus diolah. Allah tuh akan mencelakakan kita atau enggak gitu kan, ada ayatnya sebenarnya manusia itu yang menzalimi diri sendiri ya, kalaupun misalnya itu nggak sesuai sama keinginan kita, insya Allah ada pelajarannya gitu. Dan kalau misalnya belajar lagi kan memang cara Allah mencintai manusia itu beda ya. Kalau manusia kan kita kasih kenyamanan gitu, misalnya sama anak atau sama siapa yang temen kita baik sama dia gitu, kasih kenyamanan apa yang dia inginkan gitu. Kalau Allah kan bisa misalnya dilihatnya ulat yang berbulu gitu, tapi nanti ada prosesnya, nanti itu jadi kupu-kupu gitu ya. Kayak misalnya aku minta bunga tapi dikasih kaktus gitu. Tinggal gimana diri ini belajar untuk melihat yang nggak terlihat, dan itu memang proses gitu kan. Kalau misalnya bilang kayak ini tuh channel Missina tuh emang belajar kehidupan, karena Missina kayak dikit lagi mau 40 gitu, kayak tapi kayak kadang ngerasa masih banyak banget yang Missina perlu pelajari gitu ya, untuk bisa jadi hamba yang baik, jadi muslimah yang baik gitu. Dan dengan refleksi gitu ya, mungkin dengan berbagi itu juga bisa bantu Missina untuk mengolah semua pelajaran yang Allah berikan di dunia ini ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you for listening. See you in the next video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.